Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 23 Juni 2024 bertepatan 16 Zulhijjah 1445 Hijriah. Hidup sesudah mati ke-14. Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal akan dihisab atau dihitung dan diperlihatkan catatan amalnya dengan sedetail-detailnya. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan manusia, baik itu amal kebaikan atau keburukan, semuanya akan diperhitungkan dengan adil dan tidak ada yang dizolimi. Pada Yaumul Hisab, setiap anggota tubuh akan berbicara dan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan, dan mulut akan terkunci. Tidak ada lagi kedustaan, kepalsuan, ketidakjujuran, kepura-puraan atau pembantahan pada hari itu. Sedangkan Yaumul Mizan adalah hari penimbangan di mana semua amal perbuatan baik atau buruk, sebesar bahkan sekecil apapun yang mungkin diabaikan oleh manusia di dunia yang sudah diperlihatkan dan dicatat, akan ditimbang atau dinilai dengan seadil-adilnya untuk bisa menentukan seseorang akan masuk surga atau neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tutlabu nafsun syai'a. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Quran Surat At-Takasur ayat 8. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Quran Surat Al-Hijr ayat 92 dan 93. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin falanaqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yatlimun. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat,
sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 6-9. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Manusia akan menerima kitab catatan amal. Wa tara kulla ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 28 dan 29. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 6-12. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim
Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yutlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 71 dan 72. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Quran Surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 21. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Quran Surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 28. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqumun yashhaduhul muqarrabun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 21. Wa budi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada atau tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin
Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Ia kitab yang bertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 11. Wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Quran surat At-Takwir ayat 10 sampai 14. Di hari kiamat, seseorang tidak bisa menolong orang lain. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Pada hari itu manusia mengikuti atau menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhoi perkataannya. Quran surat Thaha ayat 108 dan 109. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Quran surat Al-Baqarah ayat 123. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah
ulaika humul kafaratul fajarah. Dan apabila datang suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Quran surat Abasa ayat 33 sampai 42. Summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Quran surat Al-Infitor ayat 18 dan 19. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu atau syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Quran surat Luqman ayat 33 bersambung.